Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada hari ini, harapan saya kita semua selalu sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita hari ini dalam Mazmur 42 ayat 1-12. Mazmur 42 ayat 1-12. Kita hanya membaca di ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku ini akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalimat yang sama ada di ayat 12 dan di dalam Mazmur 43 ayat yang ke-5. Dari ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi, saya memberikan judul untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah. Mengapa penting untuk dipelajari? Ayat Alkitab yang kita baca diulangi sebanyak 3 kali. Jika Alkitab atau ayat Alkitab diulangi dalam teks yang sama, berarti ada sesuatu penekanan yang penting. Ada makna yang tersirat di dalamnya yang perlu diperhatikan dan diperdalami. Penulis Alkitab juga menyampaikan pesan khusus lewat teks tersebut. Apa yang dialami oleh pemazmur? Dalam Mazmur 42, kita melihat dia mengalami pergumulan yang berat yang sedang dialami. Dikatakan, jiwaku gelisah dan tertekan. Ia mengungkapkan perasaan hatinya, bagaimana jiwanya gelisah dan tertekan. Ada penafsir yang mengatakan besar kemungkinan saat itu ia dan orang-orang Israel lainnya menjadi tawanan kerajaan Babel dan hidup dalam pembuangan di sana. Bila demikian terjadi, kita dapat membayangkan bahwa perlakuan yang tidak manusiawi seperti kerja paksa, makian, cemoohan menjadi bagian mereka sehari-hari. Kebanggaan bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang besar untuk kesayangan Allah, menjadi umat kepunyaan Allah, hanya menjadi sebuah kenangan. Bertahun-tahun mereka hidup menderita. Berulang-ulang mereka berseru kepada Allah, memohon kemurahan-Nya, tetapi Allah belum menjawab. Sehingga dalam ayat yang keempat dan ayat 11, kalau saudara melihat di ayat ini berkata, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Diungkapkan dalam 2 ayat ini. Bahkan dalam Mazmur 42 ayat 10 berkata, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Di Mazmur 43 ayat 2, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini jika kita merasakan hal yang sama, mari kita belajar dari Daud. Mazmur 63 ayat yang kedua, Daud pernah merasakan kehilangan Allah dalam hidupnya. Sampai-sampai ia meratap kepada Allah dan dia katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bukan hanya Raja Daud, kita juga melihat secara khusus Ayub. Dalam Ayub pasal 23 8-9, di tengah-tengah kesusahannya Ayub pun pernah tidak dapat melihat kehadiran Allah. Dalam duka citanya mengeluh, sesungguhnya kalau aku berjalan di timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak ku dapati dia. Di utara ku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia.
kita juga dapat belajar dari kehidupan Yesus. Bahkan Yesus Kristus mengalami kesulitan justru saat ia berada di salib, saat ia sangat memerlukan penyertaan dan penghiburan dari Allah. Di situ ia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat yang ke-46. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika di hari ini kita mengeluh, kita meratap, kita sedih, kita kecewa apapun bentuknya, karena situasi pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir, dan kita juga tidak tahu kapan akan berakhir. Pertanyaannya, masihkah kita mau berharap kepada Tuhan? Masihkah ada harapan hari ini untuk kita menggantungkan semua yang kita sedang alami ini dan memohon Tuhan berbelas kasihan atas saya dan saudara? Hal yang pertama yang firman Tuhan akan ajarkan untuk kita pada hari ini, ayat yang kelima. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berharap kepada Tuhan? Yang pertama, mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah. Inilah yang hendak aku ingat. Apa maksudnya? Rupanya pemazmur ingin mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah pada masa dahulu, sebelum bangsa Israel dijajah dan dibuang ke Babel. Pada waktu itu mereka seringkali mengadakan perayaan atau kebaktian di Bait Allah di Yerusalem. Sebagai salah satu penyanyi dari Bani Korah, ia memimpin umat Israel berjalan ke rumah Tuhan. Dalam kepadatan umat yang berduyun-duyun datang bersembayang, ia berjalan mendahului mereka dengan sorak-sorai, nyanyian syukur, melangkah untuk bertemu dan menyembah Allah. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2-5. Dia yang mengampuni kesalahanmu, menyembuhkan penyakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ketika kita dalam kondisi seperti ini, mungkin kita dalam situasi, masihkah punya harapan? Masihkah Tuhan bisa menolong saya di tengah-tengah situasi seperti ini? Ingat, kenangan-kenangan kita bersama dengan Tuhan yang membuat kita dapat berharap kepadanya. Hal yang kedua, mengendalikan perasaan dan pikiran kita, ayat 6. Pemazmur berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Pemazmur menyadari bahwa ia tidak boleh dikendalikan oleh perasaannya sendiri. Seorang tokoh dari navigator pernah berkata, yang bernama Jerry Bridges, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, emosi kita menguasai pikiran kita. Ketika kita merasa Allah sangat jauh, maka Allah seakan menjadi sangat jauh. Ketika kita merasa kesepian, maka Allah tidak akan berserta dengan kita. Saya mau katakan, tentu kita tidak mengatakan bahwa keberadaan Allah ditentukan oleh perasaan kita. Kita yakin hari ini, meski kita belum mendapat jawaban dari Allah, kita tetap percaya. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita berharap kepada Allah? Yang ketiga, menyadari hanya Allah yang sanggup memberi pertolongan. Ayat 6. Hanya Allah yang sanggup memberi pertolongan. Pemazmur menyadari walaupun doanya belum dijawab, permohonannya belum terpenuhi, keadaannya belum berubah, ia beriman dan menyadari pertolongannya datangnya dari pada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, berharap kepada Allah bukan berarti kesulitan-kesulitan hidup segera selesai. Justru terkadang semakin berat. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah, maka kita mempunyai harapan. Amin, saudara. Ayat 6, ayat 12, kemudian di Mazmur 43 ayat 5 berkata, "Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku."
bersyukur kepadanya, karena dialah Allah penolong dalam hidup kita. Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan mundur, tetap bertahan. Tetapi usahakan jangan hanya bertahan, karena kita akan selalu diserang. Dan mestinya kita harus menyerang. Saya senang dengan kalimat ini. Artinya apa? Artinya jangan kita kalah dengan situasi yang ada, tetapi justru kita harus menjadi produktif dan menggunakan setiap peluang yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berharap artinya ada sesuatu yang sedang kita nantikan untuk terjadi. Mengapa kita berharap sampai hari ini? Jawabannya karena kita yakin yang kita harapkan sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama.